Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar saya kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang menghadapi ancaman keamanan web dan kerentanannya. Jadi saya berharap pada materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memahami pentingnya keamanan web dalam penggunaan dalam memahami pentingnya keamanan dalam penggunaan web. Oke, pertama-tama itu mari kita pahami dulu apa itu keamanan web. Jadi secara umum itu keamanan web adalah proses melindungi situs web dan aplikasi web dari ancaman atau serangan cyber. Kenapa penting? Karena jika keamanan web ini dilanggar, data penting kita itu bisa bocor, bisnis bisa terganggu, dan juga reputasi perusahaan itu bisa rusak. Selanjutnya itu ada beberapa tujuan dari keamanan web sendiri. Yang pertama itu adalah melindungi data dari pencurian atau kerusakan. Yang kedua itu mencegah akses ilegal ke sistem. Jadi kita harus memastikan bahwa hanya orang yang berhak yang bisa mengakses ke sistem kita. Dan terakhir itu menjaga tiga aspek penting, yaitu kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaan data atau yang biasa dikenal sebagai CIA threat dalam keamanan informasi. Nah, sebelumnya itu kan tadi saya sebutkan ada CIA threat. Nah, CIA threat ini adalah konsep dasar dalam keamanan informasi. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Artinya itu data hanya bisa diakses oleh orang yang berhak saja atau yang berwenang. Yang kedua itu ada integrity atau integritas. Jadi data kita itu hanya bisa diakses oleh eh, data kita itu harus tetap akurat dan tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang tanpa seizin dari kita. Yang ketiga itu tersediaan dari data itu harus selalu tersedia bagi pengguna yang berhak kapanpun dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita bahas soal kerentanan dalam aplikasi web. Kerentanan ini adalah kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Contoh kerentanannya itu adalah SQL injection atau cross-site scripting, atau yang bisa disebut itu XSS. Jadi yang biasa digunakan itu untuk mencuri data atau merusak sistem. Oke, selain kerentanan itu kita juga harus punya yang namanya threat agent atau ancaman agen ancaman. Jadi mereka ini adalah orang atau pihak yang mencoba mengeksploitasi kelemahan di sistem kita, bisa berupa individu, kelompok, atau bahkan negara. Nah, ada beberapa ancaman serius yang dapat mengancam keamanan aplikasi web, meliputi berbagai jenis serangan dan eksploitasi, seperti upaya mencuri data pengguna, merusak sistem, atau bahkan mengambil alih kendali aplikasi. Di sini saya akan menerangkan 4 contohnya, seperti DDoS attack, ITM attack, phishing, dan juga ransomware. Oke, serangan pertama itu ada DDoS attack atau Distributed Denial of Service, yang merupakan jenis serangan cyber yang bertujuan untuk melumpuhkan suatu layanan atau situs web dengan cara membanjirinya dengan lalu lintas internet palsu dalam jumlah besar. Jadi si penyerang itu di sini akan menggunakan botnet untuk mengirim request yang banyak kepada server, yang menyebabkan server itu tidak bisa menangani semua requestnya dan akhirnya akan down. Selanjutnya itu ada MITM attack atau Man in the Middle attack, yang merupakan jenis serangan cyber yang dimana penyerang itu menempatkan dirinya di antara dua pihak yang berkomunikasi untuk menginterupsi atau memanipulasi komunikasi mereka. Jadi
penyerang itu di sini eh, berada dalam komunikasi antara user dengan server. Selain itu juga ada phishing dan spear phishing. Jadi phishing dan spear phishing ini merupakan jenis serangan rekayasa sosial yang dirancang untuk mengelabui individu agar mengungkapkan informasi sensitif atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau mencuri data pribadi. Cara mencegah phishing itu bisa kita bisa edukasi user untuk selalu waspada terhadap email atau link-link palsu dan juga tidak membuka email yang terlihat mencurigakan. Kemudian ada serangan ransomware yang merupakan serangan yang dirancang untuk memblokir akses ke sistem komputer atau mengenkripsi file di komputer korban dan meminta tebusan untuk memulihkan aksesnya. Jadi pertama itu si penyerang ini akan mengirimkan pesan kepada korban. Nah, korban itu lalu akan eh, korban itu akan menerima pesan itu dan membukanya. Lalu pesan yang dikirim itu berisi file yang berbahaya. Lalu file tersebut akan mengenkripsi file-file yang ada pada komputer korban. Nah, cara membukanya itu biasanya si penyerang itu akan meminta tebusan kepada korban yang jumlahnya itu biasanya sangat lumayan besar dengan tenggat waktu yang ditentukan. Baru akhirnya, nah, cara mencegah ransomware ini kita bisa lakukan backup rutin, gunakan antivirus, lalu update dan patch sistem secara rutin, dan juga jangan sembarangan membuka lampiran email yang terlihat mencurigakan. Oke, untuk lebih memahami ancaman keamanan web ini, kita bisa melihat daftar OWASP Top 10 ini. Jadi OWASP ini merupakan Open Web Application Security Project yang merupakan organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang merilis daftar top 10 ancaman keamanan aplikasi web. Ini merupakan panduan utama untuk menjaga keamanan aplikasi. Nah, salah satu ancaman terbesar dalam OWASP Top 10 itu adalah injection. Seperti SQL injection, jadi penyerang itu bisa menyuntikkan kode berbahaya ke dalam input aplikasi kita, dan setelah mereka menginput kode berbahaya tersebut, jadi mereka itu bisa mengakses ke database kita. Jadi solusinya itu adalah selalu memvalidasi input dari pengguna. Oke, ancaman lainnya itu adalah broken authentication. Jadi broken authentication ini di mana sistem autentikasi kita itu tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, ini bisa membuat orang yang tidak berhak itu mendapatkan akses ke akun pengguna. Jadi salah satu solusinya itu kita bisa menggunakan autentikasi dua faktor atau 2FA. Nah, selanjutnya itu ada sensitive data exposure. Kadang itu data sensitif kita itu bisa bocor karena kita tidak menyimpannya dengan atau di atau kita tidak mengenkripsinya dengan benar. Misalnya itu data pribadi pengguna yang tidak dienkripsi bisa disadap saat transfer, makanya itu kita harus mengenkripsi data sensitif dan menggunakan protokol keamanan seperti HTTPS. Nah, banyak serangan yang terjadi karena kesalahan konfigurasi keamanan, seperti menggunakan kata sandi default atau tidak menonaktifkan fitur yang tidak aman. Karena jadi solusinya itu adalah dengan selalu memeriksa dan mengaudit konfigurasi keamanan sistem kita.
Nah, jadi salah satu ancaman yang cukup sering terjadi itu adalah salah satunya itu ini cross-site scripting atau XSS. Jadi di sini itu penyerang menyuntikkan skrip berbahaya ke halaman web kita, dan ketika pengguna mengakses halaman tersebut, skrip ini itu bisa mencuri informasi pengguna, mencegahnya informasi pengguna. Lalu untuk pencegahannya itu adalah dengan validasi semua input dari pengguna. Selanjutnya itu adalah ada cross-site request forgery atau CSRF. Jadi dalam serangan ini itu pengguna tanpa sadar membuat permintaan yang berbahaya kepada aplikasi web, dan solusi untuk CSRF ini bisa menggunakan token CSRF buat memastikan bahwa setiap permintaan berasal dari pengguna yang sah. Oke, dari sebelumnya apakah ada yang sebelum lanjut apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjutkan saja ya. Oke, saya lanjutkan. Pemanfaatan kerentanan oleh penyerang. Nah, dalam banyak kasus itu penyerang biasanya memanfaatkan kelemahan atau kerentanan di sistem yang tidak dilindungi dengan baik. Mereka itu biasanya menggunakan alat otomatis yang biasa disebut exploit kit buat mencari eksploitasi kerentanan di aplikasi web kita. Dan maka dari itu penting bagi kita itu untuk selalu memperbarui sistem dan memperbaiki celah yang ditemukan. Selain itu juga kita harus menguji keamanan secara berkala agar kita bisa mendeteksi kerentanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Nah, di sini ada langkah-langkah mitigasinya untuk mengoreksi risiko serangan. Yang pertama itu pastikan sistem kita itu selalu di-up, di-patch atau diperbarui secara berkala untuk menutup celah keamanan yang ada. Lalu yang kedua itu bisa gunakan firewall dan IDS atau IPS untuk memantau dan memblokir akses yang tidak sah. Yang ketiga itu bisa lakukan monitoring terhadap aktivitas di jaringan kita agar kita itu bisa mendeteksi jika ada aktivitas mencurigakan yang bisa menjadi awal dari serangan. Nah, ketika kita ingin mengembangkan aplikasi web itu, ada beberapa best practice yang harus diterapkan untuk menjaga keamanannya ini. Nah, salah satunya itu adalah prinsip least privilege, yaitu memberikan hak akses seminimal mungkin kepada pengguna atau sistem. Selain itu juga kita harus lakukan pengujian keamanan secara berkala seperti code review dan penetration testing untuk menemukan potensi kerentanan yang ada. Jadi dengan mengikuti praktis ini, kita tuh bisa seenggaknya mengurangi resiko serangan di kemudian hari. Oke, selanjutnya itu ada monitoring dan logging. Monitoring dan logging ini merupakan langkah yang penting dalam menjaga keamanan web. Jadi dengan monitoring aktivitas di jaringan dan mencatat semua kejadian atau yang disebut itu logging, kita itu bisa mendeteksi ancaman secara dini.
Jika terjadi serangan atau aktivitas mencurigakan, login itu bisa membantu kita dalam melakukan investigasi lebih lanjut. Misalnya itu kita bisa mengetahui siapa yang mencoba mengakses sistem tanpa izin atau dari mana serangan itu berasal. Oke, eh, selanjutnya itu sertifikat SSL atau SSL atau TLS ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server dengan mengenkripsi data yang dikirimkan. Jadi dengan SSL atau TLS ini, informasi yang dikirim itu seperti kata sandi atau data pribadi itu tidak dapat disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi pastikan itu kita itu selalu menggunakan HTTPS bukan HTTP untuk memastikan komunikasi antar pengguna dan server itu bisa terlindungi. Nah, selanjutnya itu manajemen patch dan pembaruan sistem. Manajemen patch sendiri itu adalah proses memperbarui perangkat lunak kita untuk menutup celah keamanan yang ditemukan. Banyak jadi itu banyak serangan yang terjadi karena sistem kita itu tidak diperbarui atau tidak terupdate, sehingga penyerang itu bisa mengeksploitasi kerentanan yang sudah diketahui itu. Oleh karena itu, kita penting bagi kita buat selalu memeriksa dan memperbarui sistem kita secara rutin. Dan patch management ini membantu kita untuk menjaga sistem tetap aman dari serangan yang mengeksploitasi kerentanan yang belum diperbaiki. Oke, jadi sebagai kesimpulan, keamanan web ini sangat penting dan harus menjadi prioritas dalam setiap aspek aplikasi untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Perlu ada langkah-langkah pencegahan yang diambil serta tindakan reaktif yang siap dilaksanakan jika terjadi masalah. Dengan cara ini kita dapat melindungi data dan informasi dengan lebih baik. Nah, sekarang masuk sesi tanya jawab. Apakah